Oke, jadi tolong diperhatikan tadi materi genetik itu adalah DNA ya. DNA yang terdapat di dalam kromosom, gitu ya. Nah, DNA di dalam kromosom. Nah, perhatikan beginilah bentuknya. DNA itu begini bentuknya. Iya. Jadi DNA itu merupakan double helix ya. Nah, DNA itu adalah double helix. Ini dia untai DNA ganda. Nah, oke. Di mana ada namanya guanin berpasangan dengan sitosin ya. Ini guaninnya berpasangan dengan sitosin, adenin berpasangan dengan timin. Oke. Timin berpasangan dengan adenin. Jadi ini DNA merupakan double double helix untai ganda. Berikut. Nah, jadi DNA itu merupakan polinukleotida. Polinukleotida itu artinya apa? Terdiri dari lebih satu nukleotida. Nah, nukleotida itu yang mana nukleotida gitu ya? Satu nukleotida terdiri dari gugus, ada fosfat ini, kemudian ada gula, oke, terus ada basa nitrogen. Nah, jadi satu nukleotida terdiri dari gugus fosfat, gugus gulanya, kemudian basa nitrogen. Itulah satu nukleotida. Nah, coba hitung berapa nukleotidakah dalam gambar ini sekarang? Ayo, ada berapa nukleotida ini? Coba lihat dulu. Siapa bisa jawab? Hitung dulu berapa nukleotidanya ini. Silakan. Tadi satu nukleotida terdiri dari ada gula, basa nitrogen, kemudian ada fosfat. Ini dia. Inilah namanya satu nukleotida ya. Satu nukleotida. Oke. Nah, ini satu nukleotida. Begitu dia. Nah, satu nukleotida. Nah, sekarang hitunglah berapa nukleotida di dalam gambar ini. Coba hitung. Ada berapa yuk? Bisakah kalian hitung berapa nukleotida? Kelihatannya kan? Nampak nggak ini gambarnya? Kelihatan, Pak. Nampak. Poin berwarna. Nah, ayo berapa nukleotida yuk? Ada yang bilang 5 nggak? Ada yang bilang 10? Ada yang bilang 8? 8 Pak, 8. 8, Pak. Ya Pak, Iya, banyak. Lebih 8. dari 5 Pak, lebih dari 5. 8. Nah, coba sama-sama kita hitung ya. Kita hitung berapa nukleotida ini. Ini tadi adalah satu nukleotida kan? Ini satu. Terus ini dua, tiga. Terus ini empat. Ada empat ini kan? Oke, empat. Nah, sama yang sampingnya ini ya. Berarti empat pasang berarti 8. Nah, perhatikan di sini ada guanin dengan sitosin. Ada 3 ikatan hidrogen. Adenin dengan timin juga ada 2 ikatan hidrogen. Ya, jadi antara guanin dengan sitosin diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Jadi dia lebih kuat. Sedangkan adenin dengan timin diikat oleh 2 ikatan hidrogen. Nah, itu dia untuk DNA ya. Nah, oke. Di sini ada kata 3 aksen. 3 aksen di sebagai simbol yang menunjukkan bahwa ujungnya ini ada OH. Kemudian ada di sini tulisannya 5 aksen. 5 aksen itu sebagai simbol bahwa di 5 aksen ujungnya ada fosfat, PO4 gitu ya. Fosfat. Oke, fosfat. Oke. Nah, jadi nanti DNA itu bisa digambar seperti ini dia, untai ganda. Nah, kalau di sini tadi ada ujungnya 3 aksen, lalu di sini ada 5 aksen, maka 3 aksen ini adalah tanda yang menunjukkan ada OH. 5 aksen menunjukkan tanda ada fosfat. Nah, kalau di sini 3 aksen, maka ujung yang satu lagi adalah 5 aksen.
ada fosfatnya. Terus di sini ada 5 aksen, ujungnya berarti 3 aksen. Lalu ada di tengah seperti anak tangga ya. Nah, jadi DNA itu seperti anak tangga yang berpilin, di mana anak tangganya itu adalah basa-basa nitrogen, adenin berpasangan dengan timin, guanin dengan sitosin. Begitu dia seterusnya. Itulah DNA. Jadi yang sering kita amati adalah gambar DNA yang muntai ganda ini, gitu ya. Baik. Nah, ini dia. Inilah basa nitrogen, adenin dengan timin. Ada berapa ikatan hidrogen? Satu, dua. Dua ikatan hidrogen. Guanin dengan sitosin, ada berapa ikatan hidrogen? Satu, dua, tiga ikatan hidrogennya. Gitu ya. Baik. Nah, kemudian bagaimanakah cara menggandakan DNA? Cara menggandakan DNA disebut dengan replikasi, ya. Replikasi DNA itu ada tipenya disebut yaitu tipe konservatif, semi konservatif, ya, dan dispersif. Nah, ini awalnya adalah untai DNA adenin dengan timin berpasangan kan? Sitosin berpasangan dengan guanin. Nah, kemudian dia akan terputus ikatan antara adenin dengan timin, terputus oleh apa? Bisa karena suhu yang panas ya, bisa karena deterjen. Nah, sehingga dia putus. Setelah dia memutus, setiap untayan nah akan terpisah dan untayan itu akan membentuk untayan yang baru. Maka nantinya muncullah DNA yang baru. Inilah pasangan DNA yang baru. Tadinya double helix hanya begini dia kan. Nah, sekarang kita udah lihat ini hasilnya ada dua ini. Satu, dua, gitu ya. Oke, jenis replikasi DNA ini ya yang Bapak jelaskan barusan ini adalah tipenya disebut dengan semi konservatif. Nah, yang mana itu ini? Ini gambarnya. Semi konservatif ya. Nah, jadi terputus untayannya jadi dua untayan. Tiap-tiap untayan membentuk untayan yang baru. Inilah yang disebut dengan semi konservatif. Nah, apa bedanya dengan konservatif? Kalau konservatif, DNA-nya membentuk DNA yang baru. Yang mana itu? Langsung dia ya, tanpa memutus untayan antara adenin dengan timin gitu ya, langsung dia terbentuk. Yang mana itu? Ini. Itu konservatif. Lalu dispersif, ini dispersif. Oke, terpotong-potong dia DNA-nya, lalu potongan itu akan membentuk DNA yang baru. Itu ya, replikasi DNA. Baik. Ya, apa ini gambar apa itu gitu ya. Nah, jadi ini untuk DNA eukariotik. DNA eukariotik ada titik dimulainya replikasi. Titik dimulainya replikasi disebut dengan origin of replication ya, atau disingkat dengan origin replication, artinya titik dimulai penggandaan. Untuk eukariotik seperti animalia, tumbuhan ya, protista, fungi, dia memiliki titik ori lebih dari satu. Sedangkan bakteri prokariotik orinya itu cuma satu. Jadi kalau dia eukariotik, titik orinya lebih dari satu. Lihat ini. Nah, jadi di sini dia titiknya memulai dia DNA yang baru. Ini DNA yang baru ya. Oke, ini lagi yang baru. Terus di sebelah sini lagi ada DNA yang baru. Nah, kemudian nanti akan menyatu mereka. Itulah untuk eukariotik ya. Oke. Nah, ini dia tadi. Baik. Bagaimana prosesnya? Ini Bapak mau cari dulu ya videonya. Nah, perhatikan replikasi DNA gitu ya. Replikasi DNA diawali dengan primase menempel pada DNA-nya. Kemudian DNA polimerase 3 melekat pada DNA dan mengkopikan DNA-nya. Nah, dilanjutkan ya. DNA polimerase 3 nantinya menginisiasi DNA yang baru dibentuk gitu ya. Terus ini DNA-nya lagi. Iya. DNA polimerase 1 membuang DNA primernya. Lalu DNA ligase menyatukan DNA yang terpotong-potong tadi. Jadi replikasi dimulai dengan penempelan RNA primer.
RNA primer ini akan membentuk ya RNA primer. Primase ya, primase menempel membentuk RNA primer. Oke, kemudian datanglah DNA polimerase 2. Ini DNA polimerase 2 mengkopikan untaian DNA-nya. Nah, sudah terkopi ini. Oke. Selanjutnya, DNA polimerase 1 datang untuk membuang DNA primernya. Nah, sudah dibuang, maka datanglah DNA ligase menyatukan DNA yang terpotong-potong tadi. Terbentuklah untaian DNA yang baru ya. Nah, jadi ada enzim-enzim yang berperan dalam replikasi DNA. Yang pertama helikase adalah enzim yang memutus ikatan hidrogen antara basa nitrogen. Kemudian ada topoisomerase adalah enzim yang memuntir. Makanya DNA itu tadi berpilin ya. Jadi fungsinya apa? Mengurangi tegangan. Lalu ada primase. Primase itu nantinya akan membentuk RNA primer ya. Kemudian DNA polimerase 3 akan mengkopi untaian DNA. Lalu DNA polimerase 1 membuang RNA primer dan DNA ligase akan menyatukan DNA-nya. Baik, itu aja ya. Oke, bisa? Nah, Bisa, kira-kira Pak. begitu. Nah, ini ini DNA-nya 5 aksen berarti tandanya ada fosfat di sini kan? Ada fosfat di ujungnya. Kemudian ada OH berarti ada 3 aksen ya, tanda OH. Nah, jadi ini ya. Baik, perhatikan inilah bentuk daripada kromosom. Nah, pada ujung kromosom ada DNA ujungnya namanya apa ini? Namanya adalah telomer. Nah, jadi di ujung kromosom ini ada namanya telomer. Telomer apa itu telomer? Telomer merupakan DNA berulang. Di mana T A G G T A G G berulang dia sebanyak 100 sampai dengan 1000 kali. Di mana tadi ini telomerase? Ini namanya telomer, ujung DNA. Ujung DNA berulang namanya telomer. Fungsinya apa? Untuk kestabilan DNA, ya, mencegah erosi gen supaya antar kromosomnya tidak melekat. Nah, sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Oke? Iya. Sekali lagi kesimpulannya. Coba dulu satu orang sebelum kita akhiri Zoom ini. Ambil dulu satu kesimpulan, satu orang dulu bicara. Kalau begitu, bagaimanakah bentuk DNA? DNA bentuknya tadi bagaimana? Halo? Iya. DNA lagi. Kezia bagaimana Kezia? DNA bentuknya bagaimana deh? Tadi. Silakan. Double helix, Pak. Iya, Marcella, silakan. Buat. Helix ganda, Pak, bentuknya. Bagus. Jadi dia helix ganda bentuknya. Di mana ditemukan DNA? Kromosom, Pak. Di kromosom. Oke, bagus ya. Kalau begitu, kesimpulannya bahwa DNA itu adalah helix ganda, letaknya di kromosom. Lalu cirinya, bagaimana cirinya? Bisa digandakan. Bisa digandakan atau disebut dengan istilah digandakan tadi apa namanya? Awalnya R. Re, re apa? Replika, Pak. Replikasi, Pak. Replikasi. Iya. Jadi itu ya. Minimal itu dulu yang kita tahu. Ya. Oke.